Silakan klik like, subscribe, loncengnya ya. Wohohohohohoho. Sore hari menjelang maghrib, tampak seorang laki-laki parubaya berjalan lunglai menyusuri jalan setapak pinggir sawah. Pria yang tampak lelah dan lemas itu bernama Pak Jiwo. Dia bekerja sangat keras hari ini. Pak Jiwo bekerja di rumah kremasi mayat. Hari ini jumlah mayat yang harus dikremasi begitu membludak dan antri, hingga tenaganya pun terkuras habis. Maka dari itu, dia pulang sampai larut sore. Langkahnya pun melambat dan sesekali berhenti menepi di saluran irigasi sawah untuk mengusap mukanya dengan air dan sedikit meneguknya. Hal ini dilakukannya agar kembali segar dan dapat meneruskan langkahnya menuju rumah. Sebenarnya jarak tempat kerja Pak Jiwo menuju rumahnya tidaklah jauh. Akan tetapi dikarenakan Pak Jiwo tidak memiliki sepeda motor, maka dia haruslah berjalan kaki setiap hari. Hal ini membuat Pak Jiwo sedikit kelelahan, ditambah dengan usianya yang tidak muda lagi. Matahari pun mulai terbenam. Udara pun semakin dingin menusuk tulang. Untungnya, Pak Jiwo telah sampai di pelataran rumah. Lebih tepatnya, bisa disebut gubuk. Tangannya menggenggam erat pada tiang kayu. Nafasnya terengah-engah dan peluhnya bercucuran melewati topi kusam itu. Tangannya pun melemas dari pegangan hingga dia bersimpuh di depan rumah. Dia pun mengeluh dan berteriak memanggil istrinya. Mendengar teriakan itu, sang istri, Bu Minah, keluar dari rumah dan segera membantu suaminya masuk ke dalam. Langsung saja Bu Minah pergi ke dapur dan membuatnya secangkir kopi panas. Bu Minah segera menyajikan secangkir kopi buatannya dan dengan muka khawatir bertanya kepada Pak Jiwo, apa yang terjadi hingga suaminya kelelahan dan berteriak seperti itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Bu Minah segera menyiapkan makanan. Dia pergi ke dapur dan membuka tudung saji. Tersisa nasi setengah bakul, tempe goreng, dan sedikit sayur sawi hasil panen di depan rumah. Dibawakannya makanan itu kepada Pak Jiwo. Akan tetapi, Pak Jiwo pun sudah tertidur pulas di kursi duduknya. Keesokan harinya, Pak Jiwo merenung di pelataran rumah. Dia merasa sudah tidak betah dengan kondisinya saat ini. Ia merasakan betapa sulitnya mendapatkan sesuap nasi. Setelah sarapan, ia segera berangkat menuju rumah kremasi. Seperti biasa, sesampainya di sana, ia segera membersihkan beberapa ruang yang dipakai untuk mengkremasi mayat. Tapi hingga siang hari, ia hanya melamun akibat tidak adanya jenazah yang harus ia kremasi hari itu. Hingga pukul 2 sore hari itu, seseorang mengirim mayat keluarganya untuk meminta agar mengkremasi mayat tersebut. Pak Jiwo segera membawa peti mayat itu ke dalam ruang kremasi dan meminta keluarga almarhum kembali besok untuk mengambil abu jenazah. Saat Pak Jiwo menyusun kayu, ia terbesit untuk melakukan sesuatu yang gila. Ia mulai melihat ke dalam peti, mengamati jenazah segar yang baru mati siang ini. Dengan langkah cepat, ia tergesa-gesa mengambil parang. Ia segera memotong beberapa bagian tubuh mayat tersebut dan menaruhnya ke dalam karung. Kemudian, ia membakar potongan jenazah yang tidak ia ambil. Sore itu, ia pulang pukul 3. Dengan nafas terengah-engah, ia mencoba berlari secepat mungkin. Setibanya di rumah, ia segera masuk dan mengunci pintu. Ia menyuruh istrinya untuk membuat sate dari daging yang ia bawa. Istrinya terlihat bingung, seraya bertanya dari mana semua daging yang suaminya bawa itu. Namun, pertanyaan itu tidak dibalas oleh suaminya. Tanpa berpikir panjang, Bu Minah segera menyiapkan bumbu sate. Sambil memotong daging dan mempersiapkan tusukan sate,
Pak Jiwo mulai bercerita bahwa ia ingin menjual sate untuk menambah penghasilan mereka. Satu persatu potongan daging itu ditusuknya dengan tusuk sate. Ia mulai berkeliling desa untuk menjual sate dagangannya. Keesokan harinya sepulang dari tempat kerja sebelum menuju rumah, Pak Jiwo pergi ke hutan mengambil beberapa kayu untuk memperbaiki gerobak miliknya yang sudah lama tak terpakai. Malam itu, dia mulai berjualan sate dengan menggunakan gerobaknya, berkeliling desa seberang hingga larut malam. Di jalan menuju pulang, Pak Jiwo tidak langsung menuju rumah. Dia merubah arah jalurnya menuju tempat kremasi dan memasukkan mayat yang telah disembunyikan sebelumnya ke dalam gerobak. Sesampainya di rumah, rasa lelah pun mulai menghampiri diri Pak Jiwo. Tapi dia harus menyelesaikan semua pekerjaan ini dengan cepat sebelum ketahuan oleh istrinya yang sudah terlelap tidur. Setelah mengambil daging mayat itu, dia segera membuang tulang-tulangnya ke dalam galian sampah yang telah dia buat sebelumnya di belakang rumah. Dia bergegas membersihkan diri dan menyentor bekas tempat itu dengan air sabun dan diberi wewangian. Akan tetapi, ada satu hal yang dia lupa selesaikan sebelum dia masuk ke dalam rumah. Pak Jiwo terlupa tidak membersihkan gerobaknya. Hari pun berganti. Semua bahan jualan sudah disiapkan oleh istrinya. Hari ini, Pak Jiwo pulang terlambat karena mampir ke pasar terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ia langsung bergegas untuk berjualan. Semuanya disiapkan dengan terburu-buru. Gerobak riot itu pun terus didorong hingga berhenti di sebuah pos ojek. Seorang tukang ojek memanggil, berniat untuk membeli sate Pak Jiwo. Sate pun dibakar dan dihidangkan kepada si tukang ojek tersebut. Karena dalam kondisi lapar, tukang ojek itu pun segera memakan sate dan duduk di samping gerobak. Di sisa-sisa terakhir gigitan, secara tidak sengaja dia melihat rambut tersangkut di engsel pintu gerobak dan juga bekas darah di sela-selanya. Tukang ojek itu pun mulai curiga akan apa yang telah ia lihat. Merasa penasaran, tukang ojek itu mengikuti Pak Jiwo dari jauh. Benar apa yang ia curigai. Dia menyaksikan Pak Jiwo memasukkan sebuah bungkusan besar ke gerobak dan dibawanya pulang. Rasa penasaran pun membawa si tukang ojek terus mengikuti hingga rumah Pak Jiwo. Dia bersembunyi di balik ayaman bambu dan menyaksikan Pak Jiwo mencacah daging-daging mayat itu. Melihat hal itu, tukang ojek sangatlah terkejut dan merasa sangat mual dan tak terkendali, hingga akhirnya dia muntah dan bersuara. Ternyata, apa yang ia makan tadi adalah daging manusia.